kemudian ada yang menjadi coach dan coaching. Baiklah, saya sendiri Putri Hartini, berasal dari TK Fatimah, kemudian Devian Susanti berasal dari SMA Negeri 1 Baso. Saya sendiri Astri Firdaus, berasal dari SDN 13 Sungai Kota Baso. Nah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Astri, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Putri, kabar baik. Oke Bu Astri, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Bu Astri. Ya. Dan pertama sekali saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Baik Bu, pada coaching ini coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah coach sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Ya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot, dan coachee juga bagaimana menanggapi pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya yaitu jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu Bu, adanya kemitraan, Ya. proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Nah, pertanyaan pertama yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Nah, baiklah Bu, di sini pada coaching hari ini saya itu akan meningkatkan potensi. Yang pertama potensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif tentang apa yang disampaikan coaching, dan berikutnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Yang selanjutnya itu Bu Asri, kompetensi apa yang secara spesifik yang ingin Ibu Asri kembangkan? Yaitu di sini potensi yang spesifiknya itu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Terus indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Oh ya, di sini indikator yang ingin diperoleh itu dari coaching. Saya ingin coaching saya itu menemukan solusinya dari permasalahannya, dan kemudian dari sudah ditemukannya nanti dia bisa mengatasinya secara baik tentang masalahnya. Nah ya Bu, nah demikian praobservasi kita kali ini. Ya. Nah, silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Das. Nah, bagaimana kabar Bu Devi hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Das gimana? Alhamdulillah sehat juga. Ya, baik dari Bu Devi. Di sini saya akan kasih juga apa permasalahan yang akan kita bahas hari ini, Bu Devi. Begini Bu Das, saya dapat tugas untuk mensupervisi akademik beberapa rekan sejawat saya. Ya. Tapi ini yang menjadi masalah karena teman saya itu agak keberatan saya supervisi karena mereka menganggap bahwa saya menilai mereka mengajar di dalam. Oh, jadi kita bicara tentang revisi teman ya, Bu Devi ya. Nah, di sini kalau kita lihat di Bu Devi berada di level berapa ya teman-teman Bu Devi sekarang tentang revisi? Kalau di level kan mungkin mereka berada pada level 6 mungkin. Level 6. Ya. Oh iya. Kemudian kedepannya bagaimana harapan Ibu tentang supaya level 6 ini bisa diapakan lebih ditingkatkan gitu? Saya menginginkan mereka pada level 8 bedas. Ya. Mungkin yang bisa saya lakukan adalah mungkin dengan melakukan pendampingan individu dengan menjelaskan kepada mereka mungkin bahwa supervisi akademik itu tidak menilai mereka mengajar. Oh gitu ya, betul ya. Kemudian jadi setelah Ibu melakukan seperti itu, apakah Ibu memerlukan bantuan? Ya, saya memerlukan bantuan dari pihak kepala sekolah mungkin, Ya. kemudian dari praktisi akademik yang ada di sekolah. Ada yang soal. Jadi Ibu memerlukan bantuan dari
pihak sekolah ya Bu, kepala sekolah ya Bu ya. Kemudian kira-kira kapan Ibu akan mulai melakukan itu? Karena ini hampir akhir semester, mungkin saya bisa melakukannya ketika melakukan lokakarya ketika awal tahun ajaran baru. Dan terlaksana ya berarti. Ya. Nah, jadi dari yang saya tadi, alhamdulillah ya Bu Devi sudah mendapat gambaran. Nah, udah penyelesaian dan masalah Bu Devi. Nah, oke Bu Devi, saya tunggu nantinya kabarnya ya. Ibu sudah lakukan rencana Ibu. Nah, saya sudah tidak sabar mendengarkannya nantinya. Ya. Terima kasih Bu Das. Ya. Assalamualaikum Bu Asri. Waalaikumsalam Bu Devi. Ya, tadi Bu Asri sudah melakukan coaching ya Bu Asri ya. Ya. Nah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Bu Asri. Iya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang telah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching? Ya. Jadi saya sudah melakukan coaching tadi, yaitu sesuai dengan aturan kita. Kemudian menanyakan tujuan dan identifikasi rencana aksi. Setelah itu tanggung jawab. Nah, hal tersebut bisa menggali potensi diri yang dimiliki oleh coaching. Nah, dalam menemukan solusi dari diri sendiri. Iya. Oke Bu, menurut saya sebagai observer, apa yang Ibu sudah lakukan, coachingnya berjalan dengan baik, di mana sudah adanya kemitraan, kemudian sudah sesuai dengan alur tirta dan menggunakan prinsip-prinsip coaching. Nah, selanjutnya yaitu Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching hari ini? Ya. Di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan dari coaching tadi, yaitu dengan alur tirta, sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, dan juga memberikan petunjuk yang berbeda. Ya. Semoga kita dapat melakukan coaching ini dengan baik lagi ya Bu Asri ya. Nah, demikianlah kegiatan pasca observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Das. Apa kabar Bu Devi hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Devi, sebelum kita melakukan coaching, nah sebagai langkah awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Ibu. Nah, pertanyaan pertama tadi saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini ya, yaitu baik Bu, pada coaching ini antara coach dan coach akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, kemudian apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi coach tersebut. Nah, kemudian jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching. Nah, di antaranya yaitu kemitraan, kemudian proses keaktifan ya, dan memaksimalkan prinsip. Nah, jadi pertanyaan pertama yang saya ingin ajukan kepada Bu Devi, nah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan terhadap coaching kali ini? Ya, ada 3 kompetensi yang saya ingin kembangkan pada coaching saat ini. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga melakukan pertanyaan berbobot. Ya, baik Devi. Nah, kemudian kompetensi apa secara spesifiknya yang ingin Ibu Devi kembangkan? Mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Ya, ini biasanya indikator yang bagaimana yang akan ingin Ibu lakukan dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coach saya mendapatkan solusi dari masalah yang dia hadapi. Ya, baik ya Bu. Nah, demikian dulu ya Bu tentang observasi kita hari kali ini ya. Kemudian silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih ya Bu Devi. Ya, sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Devi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Siang ini ya. Bagaimana kabarnya siang ini? Oh ya Bu Devi, alhamdulillah sehat. Bu Devi bagaimana? Alhamdulillah juga sehat. Ya. Karena kemarin Bu Puji katanya mau bercerita ya. Kira-kira apa ya yang bisa dibantu? Begini Bu, rencananya saya akan melakukan coaching supervisi akademik untuk rekan-rekan sejawat di sekolah saya. Tetapi ketika saya memberitahu mereka, mereka menjadi takut Bu Devi, takut untuk disupervisi. Jadinya mereka tidak mau Bu Devi. Jadi kalau saya garis bawahi, permasalahan dari Bu Puji ini adalah masalah teman-teman Bu Puji yang takut untuk dilakukan supervisi akademik. Iya. Ya. Baik. Kira-kira dari pembicaraan kita hari ini tujuan apa yang ingin Ibu Puji harapkan? Saya mengharapkan yaitu merubah mindset teman-teman saya lah Bu, tentang supervisi akademik itu bukan sesuatu hal yang menakutkan untuk mereka. Oke, kalau kita skalakan nih ya Bu Puji ya, dari 1 sampai 10, kira-kira rekan-rekan sejawat Bu Puji ini berada pada level berapa ya? Kalau diskalakan kira-kira pada skala 6 Bu Devi. 6 ya Bu? Iya. Kira-kira yang Ibu harapkan itu pada skala berapa? Mungkin 8 lebih baik Bu Devi. Angka 8 atau 9 lah Bu Devi. 9 ya. Jadi kira-kira nih ya, apa strategi yang ingin Ibu Puji lakukan supaya skala 6 itu bisa berubah menjadi skala 8? Yang bisa dilakukan yaitu dengan pendampingan mungkin Bu Devi, bisa dilakukan dengan pendampingan terhadap teman yang akan disupervisi. Pendampingan individu ya, Iya. Bu Puji ya. Iya. Nah, selain dari itu kegiatan apa yang mungkin yang bisa selain dari pendampingan ini yang mungkin bisa Ibu lakukan? Selain itu mungkin bisa dengan mensosialisasikan melalui seminar atau workshop dengan mengumpulkan teman-teman pada suatu forum Bu Devi. Oke. Apakah untuk kegiatan seperti itu Ibu memerlukan bantuan dari pihak lain? Oh iya betul sekali Bu Devi, saya sangat membutuhkan bantuan atau kolaborasi dengan kepala sekolah dan pihak-pihak yang terkait di sekolah Bu Devi. Contohnya saja rekan sejawat. Oke. Kapan kira-kira Ibu akan memulai melakukannya? Secepatnya Bu Devi, agar teman-teman bisa juga segera disupervisi. Oke. Jadi kira-kira nih dari percakapan kita hari ini, apa kira-kira yang Ibu Puji harapkan? Saya mengharapkan mendapatkan yaitu solusi gimana merubah mindset teman-teman saya mengenai supervisi itu bukan sesuatu hal yang menakutkan, tetapi itu merupakan sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan. Oke, alhamdulillah Bu Puji, kita sudah mendapatkan gambaran dari penyelesaian dari masalah yang Bu Puji hadapi ya. Kemudian saya tunggu ya kabar baik dari Ibu, hasil dari rencana aksi yang akan Ibu lakukan itu. Saya sudah tak sabar mendengar ceritanya Ya, kembali ya. Ya, Bu. Oke Bu Puji, sampai di sini percakapan kita. Semoga rencana aksi yang akan Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik. Amin. Ya, makasih Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Das. Kabar Bu Devi? Alhamdulillah sehat. Ya, bila Bu Devi, tadi Bu Devi sudah melakukan coaching dengan Bu Puji ya. Ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu Devi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Pertama ya Bu Devi ya, apa saja yang telah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching? Saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Kemudian saya sudah menanyakan tujuan, kemudian menanyakan identitas masalah. Kemudian saya sudah menanyakan bagaimana tanggung jawab dari coaching saya. Kemudian saya juga sudah menggali potensi-potensi yang ada pada diri coaching saya dengan pertanyaan-pertanyaan berbeda.
Berarti Ibu sudah menyakup semuanya tentang indikator ya Bu ya, indikator pencapaian. Nah di sini Bu Devi, menurut saya sebagai observer ya coaching hari ini sudah Ibu lakukan dengan berjalan dengan baik ya. Kemudian proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita ya, dan Ibu juga sudah bisa menggali potensi dari coaching dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali coaching tersebut. Nah, kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching hari ini? Saya ingin lebih memahami lagi proses bagaimana proses coaching tersebut dengan menggunakan alur cerita dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang lebih menggali lagi mungkin potensi-potensi yang ada dalam diri coaching saya. Oh ya, gitu ya berarti ya. Bella Devi, semoga nantinya ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Devi. Nah, demikianlah kegiatan kita pasca observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Nah, saya tutup apa kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Devi. Bagaimana kabar siang ini? Alhamdulillah sehat. Bu Devi bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Sekarang Bu Puji mau melakukan coaching ya? Iya Bu. Ya. Oke, sebelum kita melaksanakan coaching sebagai langkah awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Puji. Ya, dimana pertama sekali saya akan mendiskusikan dulu terlebih dahulu tentang rubrik penilaian kita untuk coaching hari ini. Kemudian apakah dalam penilaian ini saya akan melihat proses coaching antara coach dengan coachingnya nanti, kemudian bagaimana coach itu memberikan pertanyaan kepada coachee dan bagaimana coachee itu nantinya akan merespon pertanyaan dari coach. Kemudian apakah coaching itu sudah berjalan sesuai dengan alur kita. Kemudian jangan lupa bahwa coaching itu harus disesuaikan dengan prinsip coaching kita, yaitu adanya kehadiran penuh, kemudian keaktifan proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu Puji ya. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan kepada Bu Puji adalah kompetensi apa yang akan Ibu Puji kembangkan pada coaching hari ini? Baiklah Bu Devi, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yaitu present atau kehadiran penuh, Ya. kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ada 3 kompetensi yang ingin Bu Puji kembangkan. Iya. Pertanyaan kedua, kompetensi apa yang mungkin lebih spesifik yang ingin Ibu Puji kembangkan? Yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Devi. Oke, pertanyaan berikut, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu Puji harapkan pada coaching hari ini? Yang saya harapkan yaitu saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Bu Devi. Oke Bu Puji, demikian dulu Bu Puji ya observasi kita hari ini. Ya Bu Devi. Silakan Ibu Puji melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Puji. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Puji. Apa nih yang ingin Bu Asri ceritakan pagi ini? Gini Bu Puji, bahwasanya saya melakukan supervisi dengan 5 sejawat, tapi teman saya itu merasa takut, dia cemas, dia tidak berani. Jadi itulah permasalahannya hari ini Bu Puji. Oh ya Bu Asri, berarti saya garis bawahi di sini kalau permasalahan Bu Asri itu tentang temannya yang takut untuk disupervisi ya Bu? Iya ya. Nah, baik Bu, kira-kira dari pembicaraan kita ini apa tujuan dari Bu Asri? Ya, pertama tujuan saya adalah untuk mengubah mindset teman saya tadi, yang mana dia merasa takut untuk dieksekusi, padahal itu sebenarnya tidak dilakukan ya. Tapi
tapi itulah yang akan saya lakukan untuk merubah mindset pertama kali. Ya, jika diskalakan kira-kira dari 1 sampai 10 itu pada level berapa kira-kira teman Bu Asri tersebut berada? Pada saat sekarang ini saya lihat itu pada level 6 lah kira-kira begitu. Oh, pada level 6 ya Bu Asri ya? Ya. Bu Asri maunya ditingkatkan pada level berapa? Saya inginnya ditingkatkan nantinya tercapai pada level 8. Pada level Pada 8 gitu. Nah, untuk meningkatkan pada level 8 tersebut, kira-kira apa yang bisa Bu Asri lakukan? Yang pertama saya akan mendekati teman saya terlebih dahulu, memberikan pendampingan dengan kedua tua yang memberikan sedikit penjelasan pada teman saya tadi. Oh ya, oke Bu Asri. Selain pendampingan dan berdialog dengan teman Bu Asri tersebut, ada nggak langkah-langkah yang lain yang bisa kita lakukan kira-kira Bu Asri? Ada, yaitu pertama dengan mensosialisasikan ya, teman ya tentang bagaimana tentang kompetisi akademik ini. Kemudian lagi, kemudian setelah saya tuliskan mensosialisasikan, tidak bekerja sama juga dengan teman yang lainnya. Dalam melakukan langkah-langkah yang Bu Asri katakan tadi, Ya. apakah Bu Asri membutuhkan support atau bantuan dari pihak-pihak yang lain Bu? Iya. Ya. Di sini saya sangat membutuhkan ya pertama support dari kepala sekolah. Ya. Karena kepala sekolah itulah yang bisa menggerakkan teman-teman sejawat ya untuk mau aktif ya, mendengarkan nanti apa yang akan saya sosialisasikan yang melalui dengan workshop dengan teman yang berbagi tentang apa yang saya dapatkan tentang kompetisi ini. Oh iya. Nah, kira-kira dari percakapan kita kali ini apa yang Bu Asri dapat? Yaitu pertama saya mendapat yaitu inisiatif ya, bagaimana cara mengubah mindset dari teman saya tadi yang pada awalnya takut bukan tidak ini. Oke Bu Asri, saya tunggu ya Bu kabarnya tentang langkah-langkah yang Bu Asri lakukan pada coaching supervisi terhadap temannya Bu Asri ya. Iya ya. Nah, tetap semangat ya Bu Asri ya. Iya. Demikianlah coaching kita kali ini. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Puji tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Asri. Ya, sebelum penutupan kita ada beberapa pertanyaan pasca observasi. Apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching dan indikator apa saja yang sudah Ibu capai dan Ibu inginkan? Ya. Saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur cerita Ibu Devi ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, kemudian alur tersebut, pada alur tersebut saya juga sudah mengganti kompetensi yang diisi oleh psikologi dan menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, Bu Puji, menurut saya sebagai observer pada coaching Bu Puji dan Bu Asri tadi, saya sudah dapat berjalan dengan baik. Kemudian proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian Ibu Puji juga sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi-potensi yang ada dalam diri Bu Asri. Kemudian sudah menggunakan prinsip coaching. Ya. Kemudian selain dari itu, satu pertanyaan lagi Bu Puji, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching ini? Yaitu yang ingin lebih saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi tentang coaching Bu, dengan menggunakan alur kita sehingga saya dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi Bu. Oke. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching ini dengan lebih baik, kemudian demikian dan dapat melakukan coaching ini kepada teman-teman kita semua. Ya, demikianlah kegiatan pasca observasi ini kita tutup. Ya, semoga bermanfaat bagi kita. Kemudian saya tutup dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.